La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah kita kembali panjatkan kehadirat Allah. Kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang di dalamnya terdapat banyak keberkahan. Maka kalau Ramadan datang kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, sama seperti ayam yang mati kelaparan di lubung padi. Nauzubillah min dzalik. Pesan-pesan Ramadan begitu kuat untuk kita berbuat kebaikan. Maka Allah katakan bahwa kewajiban puasa ini untuk mengantarkan hambanya menjadi la'allakum tattaqun, yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan semoga juga tercurah kepada kita selaku umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa di pekan keempat sesuai dengan permintaan dari pengurus Majelis Ta'lim Al-Ihsan bahwa saya diamanahi untuk membacakan beberapa hadis yang ada dalam kitab Adabul Mufrad gitu. Dan hari ini memang hadisnya terkait dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Maka di situ ada banyak keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar kok hilang ini. Beliau menyatakan bahwa as-sa'i, jadi orang-orang yang berusaha dengan sekuat tenaga. Dia berusaha untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada siapa? Yakni alal armilah, janda-janda yang tak berdaya ya. Jadi bukan janda-janda muda Pak, bukan. Janda-janda yang tak berdaya gitu, ditinggal suaminya, anaknya banyak, hidupnya susah, tidak memiliki pekerjaan, enggak ada warisan ya Pak RT ya. Nggak ada warisan gitu ya. Kemudian wal masakini, dan mereka yang betul-betul berusaha menghidupi orang-orang miskin ya. Apa kata Rasulullah? Maka
orang-orang seperti itu kal mujahid, seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi menghidupi janda dan anak yatim tanpa harus dinikahi, ya itu. Anak-anak yatim banyak, bapaknya meninggal, maka itu seperti orang yang berjihad dalam jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail, dan orang seperti ini seperti orang yang siangnya berpuasa, malamnya dia sholat lail. Masya Allah. Jadi intinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang-orang yang peduli kepada orang-orang miskin, termasuk anak yatim di dalamnya, kemudian juga janda-janda yang tidak berdaya, maka Rasulullah SAW mengangkat derajat mereka itu kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah ini kan luar biasa ya. Maka orang-orang yang menggerakkan filantropi di lingkungannya untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan orang-orang lemah, itu adalah bagian dari as-sa'i tadi, yakni orang-orang yang berusaha untuk mengangkat derajat orang-orang miskin. Mungkin di kita biasanya kan ada suka tuh yayasan, ya kan, yayasan yatim piatu, panti asuhan, dan apalah sejenisnya. Itu adalah orang-orang yang oleh Rasulullah dikatakan kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan malam harinya dia melaksanakan tahajud terus menerus. Nah, kemudian hadis berikutnya, anna Aisyata zaujara Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, bercerita, Pak. Apa kata beliau? Ja'atni imra'atun, telah datang kepadaku seorang perempuan, ma'aha ibnatani laha, kemudian bersamanya dua anak perempuan, fasa'alatsni, kemudian dia meminta kepadaku. Jadi ini si ibu datang dengan kedua putrinya, kemudian meminta makanan kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Falam tajid indi illa tamratan, dan pada saat itu saya tidak memiliki apapun kecuali satu butir kurma. Masya Allah ya, jadi orang datang, kemudian Siti Aisyah hanya punya satu butir kurma ya. Kemudian fa'ataituha, maka aku berikanlah satu butir kurma itu kepada perempuan itu. Faqasamatha baina ibnataiha, maka kemudian si perempuan itu membelah ke satu buah kurma itu untuk kedua putrinya. Tsumma qamat fa kharajat, setelah itu dia berdiri, kemudian dia juga pamit. Fadakhalan Nabi, kemudian Nabi pun masuk ke rumah dan bertemu dengan Siti Aisyah tadi. Fahadastuhu, maka kemudian kata Siti Aisyah, aku ceritakan kejadian tadi, yakni ada tadi ya Rasulullah, seorang perempuan dengan dua anaknya yang kelaparan. Kebetulan di rumah ini nggak ada apa-apa, cuma satu butir kurma. Jadi masya Allah Pak ya, zaman dulu orang makanan itu tidak tersedia banyak
Di rumah Rasulullah saja, ya, di rumah Rasulullah yang tersedia hanya 1 butir kurma. Nah, kalau kita kurma berbutir-butir, apalagi Ramadan, ya. Apalagi kalau bulan Ramadan ini kan kita disunahkan berbuka untuk makan kurma. Ya, kalau ada kurma kan. Nah, tapi biasanya masjid-masjid mesti ada ya Pak RT di sini ya. Nah, makan kurma, tapi makannya ganjil Pak RT. Kalau enggak 1, 3, kalau enggak 3, kalau enggak 5, waduh, itu udah kenyang itu kalau udah 7. Apalagi 9 dan 11 ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kata Nabi ketika diceritakan begitu? Mayyali min hadhil banat syai'an, siapa saja kata Rasul yang memberikan, ya, mengasuh gitu, memberikan pengasuhan kepada anak-anak perempuan ini, yakni anak-anak perempuan yang ditinggal oleh bapaknya tadi, anak-anak yatim tadi, fa ahsana ilaihina, kemudian dia perbaiki asuhannya, diasuh secara baik, diberikan pendidikan yang terbaik, diberikan fasilitas, maka kunna lau sitron minan nar, pasti anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Nah, ini kadang-kadang ada juga yang bertanya, Pak Ustaz, bagaimana kalau uangnya hasil korupsi gitu kan? Korupsi banyak ya, miliaran bahkan triliunan. Nah, kalau sekian persennya untuk anak yatim kan bisa jadi penghalang dari api neraka. Orang Indonesia kadang-kadang pemahaman keagamaannya bisa liar seperti itu gitu ya. Ya, jadi korupsi dapat, tapi nanti ketika di neraka ada tamengnya gitu. Maka ada banyak ulama yang menyatakan ya, yang seperti itu tidak bisa diterima. Jadi kebaikan itu harus berasal dari yang baik. Tidak bisa sesuatu yang buruk kemudian menjadi baik. Bahkan Imam Ghazali itu memberikan penjelasan, kotoran manusia itu dicuci seperti apapun gak akan pernah bersih menjadi bersih dan suci. Dia akan najis sampai sekecil-kecilnya. Jadi tidak bisa kita karena pengen mendapatkan keridhaan Allah tapi dengan berdasarkan sesuatu yang sifatnya dari yang buruk, dari yang jelek. Kebaikan itu hanya bisa dibangun tegak berdiri dan diridhoi Allah apabila berasal dari kebaikan pula, ya, berasal dari sesuatu yang baik. Tapi kalau berasal dari sesuatu yang buruk, apakah dari bisnis gelap seperti perjudian, narkoba, termasuk juga misalnya human trafficking, kemudian setelah itu penghasilannya dibuat panti asuhan dan lain sebagainya, maka itu tidak akan pernah berpengaruh. Jadi yang dimaksud Rasul tadi bahwa orang yang memberikan pengasuhan kepada anak-anak yatim, kemudian anak-anak itu akan menjadi tameng dari api neraka, itu adalah apabila dari hasil yang halalan thayyibah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi menceritakan, haddatsana Abu Bakar bin Hafiz, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Hafiz, ana Abdallahi, bahwa sesungguhnya Abdullah, ya salah seorang sahabat, kana la ya'kulu ta'aman, ia tidak makan illa wa ala khiwanihi yatim, kecuali ia makan bersama dengan anak yatim. Nah, ada sahabat yang begini, Pak. Jadi kalau mau makan cari anak yatim dulu. Ya, dari anak yatim, kemudian diajak masuk,
kemudian diajak makan. Itu kalau demikian maka ketika tidak ada anak yatim, dia nggak makan itu. Ya. La ya'kulu ta'ama, ia tidak akan makan kecuali bersama dengan anak yatim. Saking memuliakannya anak yatim. Maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis yang sangat terkenal saya kira ya, Rasul mengatakan, sami'tu Sahal bin Sa'ad, aku mendengar dari Sahal bin Sa'ad anin Nabi, dari Nabi SAW, anak saya wa kafilul yatim, dan orang-orang yang memelihara, mengasuh anak yatim, fil jannah, maka kelak akan di surga, hakadha, seperti ini ya. Wa qala bisbi'aihi sababi wal wusta, dan beliau menunjukkan jari beliau gitu ya, sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi saking dekatnya bahwa orang yang ketika di dunia dia memelihara, mengasuh anak yatim, maka di akhirat akan bersama Nabi sedekat ini. Jadi kalau surganya bersama Nabi kan surga yang apa tuh Bapak? Masya Allah, VIP gitu ya. Surga yang sangat istimewa ya. Jadi kalau kita mau surga yang sangat istimewa, maka ya salah satu caranya adalah peduli dengan anak yatim ya. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, qala Rasulullah SAW, khairu baitin fil muslimina, sebaik-baik rumah orang muslim itu apa? Baitun, rumah fihi yatimun, yang di dalamnya ada anak yatim, yuhsinu ilaihi, kemudian ia memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak yatim itu. Ini kadang-kadang ada anak yatimnya dipekerjakan sedemikian rupa, diperlakukan dengan buruk, diberikan makanan sisa. Ini enggak Pak, diperlakukan dengan baik, diberikan makanan baik, diberikan pakaian yang layak, disekolahkan, dididik. Nah itu kata Rasulullah, khairu baitin, rumah terbaik. Sementara wasyarru baitin fil muslimin, rumah yang paling buruk bagi orang-orang muslim itu adalah baitun, rumah fihi yatimun, di sana ada anak yatim, yusa'u ilahi, tapi diperlakukan dengan buruk ya. Jadi kalau rumah terbaik itu memperlakukan anak yatim dengan baik, sedangkan yang terburuk adalah memperlakukan anak yatim dengan buruk. Nah kemudian belum melanjutkan hadis yang tadi, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini, bahwa saya dengan pemeliharaan anak yatim itu akan berada di surga seperti ini ya, menunjukkan tadi kedua jari beliau ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi pendorong untuk kita, bahwa ketika misalnya ada, ya nggak usah jauh-jauh lah, keponakan yang yatim misalnya ya, itu nggak usah yang wah kita cari ya, kalau ada uangnya bagus, ada uangnya, atau kita membuat satu fasilitasi lah ya, kayak yayasan gitu, itu bagus. Misalnya bikin pondok pesantren yatim gitu, itu tentu lebih bagus lagi. Tapi kalau itu tidak mampu, paling tidak mungkin ada saudara kita yang
anak itu ayahnya sudah meninggal gitu ya, gitu. Ada misalnya tetangga atau siapalah, maka sebaiknya jika kita ada rezeki berlebih ya, apapun kita pikirin tuh dia mau lebaran tuh anak udah ada yang beliin baju belum ya. Nah, kemudian kita belikan bajunya, belikan sandalnya, belikan sepatunya ya, dikasih amplop, pasti itu akan menyenangkan bagi anak-anak yatim itu. Uang 1 butir kurma saja tadi kan berpengaruh begitu luar biasa, apalagi kalau kita membelikan berbagai perlengkapannya, walaupun mungkin gak mahal, tetapi itu sesuatu yang layak dan baru, tentu akan menggembirakannya ya. Nah kemudian Sami'tu Abdurrahman, aku mendengar dari Abdurrahman bin Abza, qala, berkata Abdurrahman bin Abza, Dawud, kun lil yatimi kal abir rahim, jadilah bagi anak yatim itu seperti ayah yang penyayang. Wa'lam annaka kama tazra'u kadzalika tahsud, ketahuilah seperti halnya engkau menanam, begitulah engkau akan menuai. Jadi kita diperintahkan Pak, kepada anak yatim itu seperti ayah yang penyayang gitu ya. Anak yatim siapa saja kita diperintahkan kal abir rahim, seperti ayah yang penyayang. Apakah itu anak yatim kita dekat atau mungkin anak yatim yang jauh, tapi begitu bertemu dia, bagaimana seorang ayah yang penyayang kepada anaknya itu ya kan. Kalau ada ayah yang penyayang kepada anaknya, ayah yang sayang, dan rata-rata ayah itu sayang sama anaknya, kecuali ayah-ayah yang tidak normal ya. Kalau ayah-ayah yang normal, saya kira semua ayah itu sayang sama anaknya. Begitu ketemu anaknya, apalagi lama tidak bertemu, akan dipeluknya ya, ditanya kabarnya, diusap rambutnya dan seterusnya. Itulah ayah yang penyayang. Apalagi kalau dikasih uang, kasih uang, pasti anak-anak senang kan gitu. Nina buat jajan. Tapi ya tentu saja yang yang proporsional lah, jangan sampai kemudian anak-anak diberikan yang banyak. Wa'lam, ketahui annaka kama tazra' kadzalika tahsud, ketahuilah bahwa apa yang kau tanam itulah yang akan kau tuai ya. Nanam padi nggak mungkin panennya terong, begitupun sebaliknya. Maka ketika kita menanam kebaikan, maka tidak mungkin akan keburukan yang kita dapatkan, tapi pasti kebaikan-kebaikan. Walaupun suka ada yang bertanya gitu, saya ini udah berbuat baik sama dia, dia malah jelek-jelekin saya, dia malah fitnah saya, dia malah ngomongin saya. Bapak Ibu, kebaikan itu yang balas siapa? Allah. Yang balas itu Allah. Dan Allah berjanji, innahu la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Soal kemudian orang yang kita bantu kemudian dia menjelek-jelekan kita, maka itu urusannya adalah dia dengan Allah. Ketika kita memaafkannya, itu ladang pahala kembali buat kita. Ya kalau mau klarifikasi boleh ya, ternyata yang diomongin dia itu nggak benar, kita klarifikasi silahkan ya. Tapi kita juga orang yang baru dengar, jangan kemudian langsung memberikan penilaian kalau orang itu tidak memiliki karakter yang baik. Ma akbahal faqra ba'dal ghina wa aksaru min zalik, betapa buruk masa kefakiran setelah masa kaya,
dan itu lebih banyak gitu ya, lebih banyak, au aqbahu min zalik, bahkan lebih buruk dari itu. Apa itu? Yaitu ad-dhalalatu ba'dal huda, kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita berlindung kepada Allah ya. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita mendapatkan kesesatan setelah petunjuk. Tadinya aktivis pengajian, aktivis majelis taklim, enggak jauh dari masjid, nauzubillah min zalik, tiba-tiba kemudian adanya di pinggir-pinggir tempat maksiat ya, nauzubillah min zalik. Kecuali kalau kesananya PRT dakwah juga, itu bagus ya. Kok PRT di sini sekarang nongkrongnya? Waduh, mendakwahin orang-orang judi, orang-orang mabuk, suruh pada sholat. Wah, itu lebih keren lagi itu ya. Karena kalau di masjid ini orang udah biasa kan, udah orang-orang baik. Tapi kalau dakwah di tempat-tempat maksiat, wah itu luar biasa itu ya gitu. Nah, cuma ya harus hati-hati itu, karena itu tipis bedanya kan ya, tipis sekali antara pahala dan dosa. Kemudian hadis yang lain, sami'tul Hasan yaqul, aku mendengar dari Hasan, dia berkata, laqad ahadtul muslimin, aku telah mengalami masa-masa dengan bersama orang-orang muslim, wa inna rajula minhum la yusbihu, dan diantara orang-orang itu ada yang kemudian pagi-pagi berkata, apa berkatanya? Ya ahliyah, ya ahliyah, yatimakum, yatimakum, wahai keluargaku, wahai keluargaku, peduli yatim kalian, lihat anak-anak yatim kalian gitu. Itu diwasiatkan kepada keluarga. Maka kalau kita mewasiatkan kepada keluarga kita agar anak kita, saudara kita peduli kepada anak yatim, itu adalah merupakan satu kebaikan ya. Karena ini sebagaimana dilakukan oleh salafus salih dulu, yakni bagaimana kita memiliki kepedulian dan menularkan kepedulian itu. Karena dalam beberapa penjelasan ya, ketika adakan doa dalam surat apa itu, Al-Ahqaf 15 kalau nggak salah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Terus di belakangnya itu wa aslih li min zuriyati, supaya diperbaiki dari keturunanku. Itu artinya apa? Artinya kebaikan itu harus ditularkan kepada al-jail ya, minal ajal, yakni dari generasi ke generasi. Jadi kebaikan itu nggak boleh berhenti di kita, tapi kebaikan itu harus diteruskan kepada anak cucu kita ya. Tentu orang tua yang berhasil adalah ketika anak-anaknya, ketika cucu-cucunya justru membuat sesuatu yang lebih baik amal solehnya daripada kakeknya, daripada ayahnya. Itu orang tua yang berhasil ya. Nah ini, maka kemudian ketika ada orang berkata kepada keluarga, ya ahliyah, ya ahliyah, wahai keluargaku, wahai keluargaku, yatimatakum, yatimatakum, ingat anak yatim di samping kalian, ingat anak yatim di samping kalian. Ya ahliyah, ya ahliyah, miskinakum, miskinakum, perhatikan orang miskin di antara kalian, perhatikan orang miskin di antara kalian. Ya ahliyah, ya ahliyah, jarakum, jarakum, wahai keluargaku, wahai keluargaku, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu ya. Ini kita bab tetangga sudah bahas nih pada bulan yang lalu kalau nggak salah ya, bahwa Rasulullah betapa malaikat Jibril, kata beliau, ausoni ya, memberikan wasiat kepadaku kepada tetangga supaya berbuat kepada tetangga, sampai-sampai beliau mengira kalau malaikat Jibril akan memberikan wahyu
supaya kita itu berbagi waris dengan tetangga. Saking mulianya tetangga dalam pandangan Islam. Ya. Maka kalau kita punya tetangga kurang baik, itu memang ladang pahala buat kita banyak tuh, Pak. Ya. Ya, ladang pahala buat kita banyak gitu. Baik. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya, ini sudah yang hadis yang satunya lagi. Anil Hasan, dari Hasan, anna yatiman kana yuhdiru ta'am ibni Umar, bahwa suatu hari ada seorang anak yatim yang menghadiri perjamuan Ibnu Umar. Fada'a bi ta'ami zata yaumin, maka kemudian suatu hari Umar mengadakan jamuan, lalu ia mencari anak yatim. Fatalaba yatim falam yajidhu, maka kemudian dia tidak menemukannya. Faja ba'dama faragha Ibnu Umar, dan anak yatim itu baru datang setelah acara makan-makan itu selesai. Fada'a lahu Ibnu Umar bi ta'amin, maka kemudian Ibnu Umar mengundang anak itu untuk makan. Lam yakum indahum, yang itu tadinya tidak ada gitu ya, tadinya tidak ada. Kemudian fajau bis sawiqil wa asal, akhirnya ia memberinya makanan roti ya, dan madu. Faqala dunaka hada fawallah ma gubinta, yaqul Al-Hasan wa Ibnu Umar wallah ma gubin. Ini untukmu, demi Allah engkau tidak rugi. Al-Hasan berkata, dan Ibnu Umar, demi Allah ia tidak merugi. Jadi saking perhatiannya kepada anak yatim ya, beliau ketika mengadakan perjamuan itu dicarinya tuh anak yatim itu. Nah, ini kira-kira pelajaran juga buat kita ini, Pak ya. Ketika kita ngadain pesta gitu, kita cari tuh anak yatim, supaya juga anak yatim itu mencicipi makanan yang kita siapkan. Jangan cuma untuk orang-orang terhormat yang kira-kira kalau datang itu membawa amplop yang gede. Justru anak yatim itu datang, makan makanan kita, kemudian pulangnya kita amplopin. Insya Allah itu lebih berkah. Perjamuan makan kita lebih berkah ya. Apalagi kalau anak yatim itu punya keterampilan, misalnya marawis gitu ya, suruh tampil marawis. Wah, kan itu lebih baik. Dia juga punya pride ya, punya kebanggaan gitu, akan kemampuannya itu dihargai. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, berikutnya An Asma bin Ubaid qol, dari Asma bin Ubaid berkata, qultu ibn Sirin indi yatim, saya ini ada anak yatim. Qala isna bihi ma tasna bi walidik, maka kemudian berbuatlah kepadanya seperti apa yang kau perbuat kepada anakmu. Nah, jadi jangan dibeda-bedain tuh. Termasuk apa, Pak? Idribhu mata dribu waladak. Termasuk berilah hukuman kepada anak yatim seperti engkau memberi hukuman kepada anakmu. Jadi bukan berarti, Pak, karena kita menghormati anak yatim, kemudian ketika anak yatim salah kita biarin salah juga kita itu. Tapi katanya beri hukuman seperti engkau memberi hukuman kepada anakmu. Jadi kalau anak kita misalnya nggak ngerjain PR, kita ngapain tuh sama anak kita? Maka perlakukan juga anak yatim itu seperti itu. Jangan misalnya anak kita diberikan hukuman ya, apakah dipukul atau diambil HP-nya atau dinasehati atau apalah gitu, giliran anak yatim nggak ngerjain PR, nggak sekolah kita biarin. Itu namanya kita menyengsarakan, menjerumuskan anak yatim.
Intinya harus adil. Ya, intinya itu. Jadi bukan berarti kalau kemudian membiarkan anak yatim itu satu kemuliaan, tidak. Karena itu bisa menjerumuskan dia untuk sesuatu yang lebih buruk. Ya. Jadi intinya perlakukan anak yatim seperti kita memperlakukan anak kita. Kalau anak kita salah, kita hukum, maka anak yatim yang dalam asuhan kita salah, kita juga harus hukum. Gitu. Jangan, waduh ini anak yatim ini, kalau saya hukum saya dosa nanti. Enggak Pak, justru kalau kita tidak menghukum kita dosa, karena menjerumuskan anak itu untuk berbuat atau bersikap salah. Kemudian an Auf bin Malik ani Nabi qala ana wa imra'atun Saf'a al-Khadaini, Saf'a al-Khadaini imra'atun aimat min zaujiha fa sabarat ala wajha kahataini fil jannah. Nah ini dari Auf bin Malik, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ana wa imra'atun Saf'a al-Khadain, aku dan wanita yang kedua pipinya menghitam. Kenapa menghitam Pak? Karena wanita itu menjadi janda. Aimat, janda, min zaujiha, karena suaminya sudah meninggal, tapi fasobarot, dia sabar ala waladiha, terhadap anaknya. Ya namanya perempuan konon katanya langkahnya tidak sepanjang laki-laki, apalagi zaman dulu Pak ya, nggak ada orang sekolah kan. Boro-boro zaman Nabi, wong tahun 1900-an 1800 awal aja orang nggak pada sekolah kan. Nah, setelah ada sekolah baru tuh perempuan itu asal memiliki skill maka bisa jadi dia lebih daripada laki-laki secara penghasilan kan. Kalau dulu kan nggak mungkin Pak, namanya perempuan tuh ya langkahnya pendek. Maka kata Nabi, seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal atau sesuatu yang lain, kemudian dia bersabar sampai kedua pipinya menghitam, karena apa? Karena dia harus bekerja keras demi untuk menafkahi anak-anaknya, maka ia bersama Nabi akan juga di surga, kahataini fil jannah, seperti begini. Jadi intinya ini motivasi bagi ibu-ibu ya yang ditinggalkan suaminya karena harus menghidupi anak-anak yatim, maka kemudian ketika dia bersabar atas itu semua, oleh Nabi dijanjikan juga akan berada di surga seperti halnya orang yang mengasuh anak yatim. Kemudian yang terakhir, an Sumaisah al-Atakiyah qalat, dari Sumaisah al-Atakiyah berkata, zikru adabul yatim inda Aisyah. Jadi diceritakan tuh ya di hadapan Aisyah itu tentang mendidik anak yatim. Faqalat, kemudian ia berkata, la adribul yatim hatta yambasito, aku memukul anak yatim hingga ia terbentang ya, artinya dipukul lah, intinya dihukum gitu. Nah jadi menghukum anak yatim itu ya dibolehkan sepanjang normal, sama kayak kita menghukum anak kita lah ya. Anak kita juga kalau dihukum nggak normal kan ada kan ya, yang sampai kemarin kejadian di mana tuh sampai meninggal dunia kan, tapi sama ibu tirinya memang itu ya, disiram pakai air panas ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit, meninggal tuh anak, kesian. Nah jadi kalau sifatnya hukuman itu misalnya mendisiplinkan lah, dan itu juga berlaku untuk anak kita, maka itu boleh gitu. Ternyata sudah bel ini tandanya sudah suruk ya.
Baik Bapak Ibu, saya kira cukup jelas ya terkait dengan bagaimana kita berinteraksi dengan anak yatim gitu. Itu adalah ladang untuk kita mencapai kemuliaan, tapi juga bisa jadi ketika kita berbuat buruk kepada anak yatim, maka kata Rasul, syarru baitun fil muslimin, itu adalah rumah terburuk pada orang-orang muslim. Sampai sini Ustaz Amin, mau ada tanya jawab nggak nih? Oh langsung, kalau ada langsung katanya Pak. Oh iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila di dalam pencatatan identitas anak tersebut disebutkan bahwa anak tersebut setelah diadopsi bukan anak kita, baik dari bapaknya, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap pertumbuhan psikologi anaknya. Akhirnya dilakukanlah dicatat bahwa anak tersebut menjadi anak, padahal dalam Islam hal tersebut bisa dianggap nasab. Nah ini bagaimana Pak solusinya? Di satu sisi mengadopsi anak, tapi di sisi lain kita harus memenuhi kriteria ketentuan administrasi pencatatan kependudukan, tapi di sisi lain bila hal itu dilakukan apa adanya berdampak buruk terhadap perkembangan psikologi anak, bahwa anak tersebut ternyata bukan anak dulu, tapi di sisi lain apabila dicatatkan atas nama kita ini bukan orang tua kandungnya, dalam artian bisa diartikan sebagai pengurus nasab. Nah ini kira-kira bagaimana solusinya? Mohon maaf, terima kasih. Iya, baik, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus dan berat. Pertama, adopsi anak dengan mengasuh anak yatim. Sebenarnya mengasuh anak yatim tidak perlu adopsi, itu yang harus dijelaskan ya. Jadi hal yang berbeda antara mengadopsi anak dengan mengasuh anak yatim gitu. Jadi mengasuh anak yatim tidak perlu kita adopsi, tapi kalau kita mau adopsi bagaimana? Itu yang disebut dengan anak angkat. Dalam Islam ada ketentuannya ya. Anak angkat itu pertama, memang kita sebagai orang tua yang bukan orang tuanya tidak sama sekali seperti yang Bapak katakan tadi, itu akan memutus nasab kalau kemudian dia dinasabkan kepada kita, dan itu salah satu perbuatan dosa jadinya Pak. Jadi oleh karena itu yang aman bagaimana kalau kita ngomong terus terang, nanti takut psikologi anaknya yang terganggu gitu. Nah untuk amannya ya bisa saja misalnya kita tidak mengadopsi tetapi hanya mengasuh saja, karena mengadopsi dengan mengasuh anak Pak, itu secara hukum sama-sama saja ya, secara hukum sama-sama saja. Karena apa? Karena misalnya kita katakan ini anak angkat, anak saya misalnya ya, kemudian dimanipulasi akta kelahiran dan lain sebagainya. Nah itu aja udah dosanya udah berapa tuh, udah banyak banget tuh, dosa kebohongan, dosa macam-macam. Terus apakah ketika dia jadi anak angkat dia itu statusnya sama dengan anak? Kan enggak juga Pak. Anak angkat dalam hal warisan misalnya tidak bisa mendapatkan warisan. Bolehnya dapat apa? Wasiat. Wasiat seberapa?
paling banyak 1/3 gitu. Tapi Pak Ustadz, saya kan butuh penerus untuk ketika saya sudah tua nanti. Nggak usah dipikirin Pak, kalau kita banyak ngasuh anak, penerus kita banyak. Iya, penerus kita banyak. Jadi saya kira memang adopsi itu, kecuali kalau adopsinya jujur tadi Pak, boleh tuh, itu namanya sama aja pengasuhan juga itu kalau adopsi yang jujur kan, ya kan, pengasuhan lah intinya sih, kita mengasuh. Karena kalau adopsi yang jujur kan nama anak itu siapa, binnya juga bin bapaknya, yaitu anak dari pernikahan. Kalau di akta itu kalau nggak ada surat nikahnya, bapaknya kosong Pak ya, anak dari titik-titik, ayah titik-titik, ibunya disebutkan. Kalau nggak ada surat nikahnya, kan banyak juga itu. Ternyata para pemulung itu Pak, yang hidupnya di pinggir-pinggir rel kereta api, di pinggir-pinggir mana gitu, sungai, mereka itu nikah ini aja sama ustadz gitu, dinikahkan. Tapi bener tuh berumah tangga sampai tua gitu Pak. Ya cuma gitu anak-anaknya ketika mau sekolah dia nggak punya akta gitu ya. Ketika ngurus akta kan ada pemutihan, pengurusan akta ya, maka aktanya hanya bin ibunya, anak ibunya, bapaknya enggak gitu. Jadi saya kira amannya itu Pak, nggak usah adopsi kalau begitu, pengasuhan aja. Wong kalau kita adopsi juga hukumnya sama kok dengan pengasuhan ya, hukumnya sama. Artinya anak itu dalam hukum Islam walaupun itu adopsi, dia tidak boleh mewarisi, dia tidak seperti anak kandung ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau pengasuhan, dari kecil kita sudah bilang, nak, kamu sudah bapak anggap sebagai anak bapak sendiri gitu, kamu dulu diceritakan, itu lebih baik. Dan itulah yang kemudian mungkin kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakahataini fil jannah, aku bersama dengan anak yatim di surga seperti ini gitu. Jelas Pak ya, disampaikan ya, tinggal hibah bisa. Kalau hibah memang boleh sih. Yang nggak boleh tuh waris tuh nggak boleh ya. Jadi tapi nggak 100% juga, wasiat tuh hanya 1/3 Pak. Hanya 1/3 wasiat itu ya. Jadi kan wasiat itu kan semacam hibah, karena wasiat itu diberikan sebelum si pemiliknya meninggal gitu ya. Kalau pemiliknya udah meninggal, dia tidak memberikan wasiat, maka 0% dia dapat, 0% Pak. Jadi insya Allah ketika kita mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Allah, itu akan ada keberkahan untuk kita. Tapi kalau kita tahu kemudian kita langgar, jangan coba-coba, nauzubillah min dzalik Pak. Akan ada banyak kesulitan. Jangankan di akhirat, di dunia itu akan banyak juga kesulitan. Jadi jangan pernah kalau kita sudah tahu kita langgar gitu. Kasihan, ini, sudahlah saya nggak itu dulu. Ini akan menjadi bumerang buat kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, barangkali inilah butuhnya kita pengajian Bapak Ibu ya, sehingga kita tidak mengikuti ego kita yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Cukup Bapak Ibu, ini soalnya saya nggak boleh minum nih Pak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.